aparat desa bertindak tidak netral memberikan dukungan secara nyata kepada paslon nomor urut 3. Pembagian sembako yang kami melihat sebagai balas jasa ya pemilih kepada pasangan calon dengan politik uang yang dilakukan secara terstruktur sistematis. Ada politik uang? Ada, Yang Mulia. Memerintahkan kepada termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di semua TPS di desa yang aparatur pemerintah desanya berpihak kepada paslon nomor 3. Atau berikutnya sekarang perkara 162, saya persilahkan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami Muhammad Fikri bersama Adam, kuasa hukum dari pasangan calon Muhammad Yasin dan Safia selaku pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala nomor urut 5. Iya. Yang jadi objek apa ini? Putusan KPU? Ya, putusan KPU nomor 1423 tahun 2024. Ada tetapkan kapan, diumumkan kapan ini? Yang ditetapkan pada tanggal 5 Desember 2024 dan diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember. Baik, saudara permohonannya kapan masuk? Permohonan masuk di tanggal 9. Ya. Pukul 18.23 ya? Iya, betul. Tapi di perbaikan permohonan kapan Anda masuk? Perbaikan permohonan itu masuk di tanggal 12. Ya, ini masih masuk tengah waktu nggak perbaikan permohonannya? Menurut pandangan kami selaku kuasa hukum masih dalam tenggang waktu karena penetapan frasa sejak penetapan KPU itu di pukul 17.40 terhitung 1 hari. Ya, jadi nanti di fakta hukumnya KPU dan pihak terkait atau Bawaslu merespon ini. Jadi menurut perhitungan permohonan masuk tanggal 9 pukul 18.23. Iya, betul. Kemudian perbaikan permohonannya tanggal 12. Ya, pukul 15.36. Ya, betul. Masih enggak? Ya. Saudara menggunakan mana yang digunakan dalam permohonan ini? Yang permohonan awal atau perbaikan? Perbaikan, Yang Mulia. Masih tetap perbaikan. Terserah nanti di fakta hukum ini ditanggapi apa, ya? Silakan. Adapun terkait kewenangan kami anggap telah dibacakan. Ya. Kedudukan hukum kami anggap dibacakan. Kedudukan hukumnya paslon. Ya, pasangan calon nomor urut 5. Ambang batasnya gimana? Terkait ambang batas ini melebihi ambang batas. Mestinya harusnya berapa persen? Anda berapa persen? 1,5%. 1,5, tapi Anda yang peroleh berapa? 6,8%. 8% ya? 6,8%. 6,8%. Baik. Kenapa kok masih tetap ngajukan ini? Ya, setelah kami melihat ternyata dalam proses pelaksanaan kami menganggap terjadi pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif. Jadi ada pelanggaran yang sifatnya TSM sehingga meminta mahkamah untuk menunda keberlakuan pasal 158. Siap, Yang Mulia. Nah, sekarang dalil-dalil TSM-nya apa? Pertama terkait keberpihakan aparat pemerintah desa. Pemerintah desa tidak netral. Iya. Kami menemukan di beberapa desa itu aparat desa bertindak tidak netral memberikan dukungan secara nyata kepada paslon nomor urut 3. Selanjutnya pembagian sembako yang kami melihat sebagai balas jasa ya pemilih kepada pasangan calon. Ketiga terkait dengan politik uang yang dilakukan secara terstruktur sistematis. Ada politik uang? Ada, Yang Mulia. Money politik tidak netral tadi yang pertama. Ya, terus apa lagi? Terus selanjutnya tidak netral, politik uangnya itu kalau tidak netral kepala desa. Pemerintah desa dalam hal ini ada kepala desa, ada sekretaris desa dan perangkatnya. Terus politik uangnya masif enggak? Di mana saja? Kami melihat masif, Yang Mulia, karena terjadi di mana saja itu? Terjadi terkait money politik itu di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terjadi di 8 kecamatan. 8 kecamatan. Berupa apa money politiknya?
Pembagian uang yang mulia. Pembagian uang. Nominalnya berapa? 100.000 sampai 300.000. 100.000 sampai 300.000. Siapa yang membagikan? Yang membagikan itu tim pemenangan, tim pemenangan. relawan. Yang menerima masyarakat di baik. kecamatan tersebut. Ada lagi? Selain itu juga kami melihat rendahnya perolehan suara dari pemohon karena tidak dipilih. Tidak, karena ada kelalaian dari KPPS yang mana kami menganggap bahwa KPPS tidak maksimal dalam jadi penyampaian surat pemberitahuan. Tingkat partisipasinya rendah. Ya. Kalau tingkat partisipasi rendah kan bisa berakibat kedua-duanya kan? Ini ada 5 pasangan, berarti kan 5-5-nya kalau gitu. Kami setelah melakukan khususnya evaluasi, yang mestinya mau milih pemohon nggak datang gitu. Iya. Terkait tapi simpatisan pemohon, kalau ini mau milih pemohon apa ditanya satu-satu? Hasil evaluasi dari tim yang mulia ternyata kami menemukan sekitar 4.000 lebih simpatisan pemohon itu tidak bisa menggunakan hak suara. Simpatisan ya. Karena tidak menerima pemberitahuan. Panggilan. Ya. Oke, terus apa lagi? Selain itu, saya kira cukup yang mulia. Cukup. Kalau gitu sekarang petitumnya gimana? Petitumnya? Yang mulia, jika diperkenankan kami merenvoi juga. Merenvoi yang bagian apa? Jadi begini, sekaligus sebelum disampaikan ya. Dalam hal renvoi hanya boleh yang sifatnya minor, kesalahan minor atau typo saja, baik bagi yang lain juga. Kalau ada renvoi yang bersifat substantif atau menambah dalil, itu sudah tidak diperbolehkan lagi, ya. Apa renvoinya? Kalau menambah dalil tidak, tapi ada merubah angka-angka terkait penghitungan pemohon di tabel 4 halaman 8. Nanti kita nilai itu perubahannya masuk substantif atau tidak, dan terserah pada yang bereaksi itu termasuk substantif atau tidak, kita yang akan menilai. Silakan, apa yang diubah? Baik, pada tabel 4 di halaman 8 ya. Di kolom 3 untuk perolehan suara Vera Elena Laruni bersama Taufik Burhan yang sebelumnya 55.690, menurut penghitungan pemohon itu sejumlah 53.876. Untuk kolom 5 pasangan calon Muhammad Yasin, Esos dan Safiah yang sebelumnya itu 57.142, kami renvoi menjadi 55.008 atau 55008. Akhirnya jumlah keseluruhannya yang sebelumnya 160.216 menjadi 164.275. Yang mulia. Ya. Ada lagi yang mau direnvoi? Cukup? Di halaman 11. Halaman 11 apa itu? Ya, di situ ada yang lupa diketik, menyebutkan tabel 5. Ada kosong itu di bawah tabel yang mulia. Ya. Itu yang dimaksud tabel 5. Oke, yang dimaksud tabel 5. Ya. Selanjutnya renvoi lagi masih renvoi yang mulia. Ya, apa? Masih berkaitan dengan jumlah tadi. Ini ada keterkaitannya di halaman 15 di poin D halaman 15. Di situ ada menyebutkan jumlah 5.088. Sebagaimana tadi kami rubah itu menjadi 4.059. Ya. Yang tersebar di 696 TPS itu kami renvoi yang mulia. Ya. Di 6 kecamatan. Nah, ini substansi udah kalau begitu. Oke, baik yang mulia. Ya kan? Ya. Begitupun juga di kalimat di paragraf terakhirnya ada menyebutkan jumlah 3764 itu menjadi 4059. Ya. Ya. Jangan merenvoi hakim lo ya. Nanti hakimnya disuruh pergi di renvoi.
Izin yang mulia, di poin di halaman 16 Ya. angka 5, nah, di situ di kalimat terakhir lupa mencantumkan jumlah paslon 3 sebanyak, jika diperkenankan kami Ya, nanti kalau mau direnvoy silahkan, tapi nanti direspon ya. siap. Boleh nggak renvoy yang semacam ini nih? Karena sesuai dengan PMK itu masih boleh atau tidak. Ya, ayo terakhir petitum Di sekarang. poin 5 8007 paslon 3 sebanyak 8.007. Terus di poin 6 itu 4.059 di poin 6. Ya, Adapun petitum berdasarkan uraian sebagaimana disebut di atas, pemohon memohon kepada mahkamah untuk menjatuhkan putusan: 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Membatalkan poin A, keputusan KPU Kabupaten Donggala nomor 1423 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 17.40. Ada salah pengetikan itu yang mulia, bukan 2014 tetapi 2024. ya ini Pak ini kuasa hukumnya harus cermat dong. Ya, gini-gini ini harus cermat ini. Poin B, keputusan KPU Kabupaten Donggala nomor 1423 tahun 2004 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala tahun 2024 bertanggal 5 Desember yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember pukul 17.40. Poin 3, menetapkan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala tahun 2004 dalam keputusan KPU nomor 1423 tahun 2004 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala tahun 2024 yang mulia terkait tabel, karena di dalil pokok permohonan itu berubah jumlahnya, itu menyesuaikan jumlah yang kami renvoy tadi. Ya, ini berubah Atau semua. poin 4, memerintahkan kepada termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di semua TPS di desa yang aparatur pemerintah desanya berpihak kepada paslon nomor 3. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa hukum pemohon, Muhammad Fikri Adam Santi Permatasari, tertanda tangan. Ya, Prof ini ada, Prof? Cukup? Yang mulia Prof Manu, cukup juga ya. Baik. Ya, saudara ngajukan bukti P1 sampai dengan P31. Ya, benar. Ya, sudah diverifikasi, disahkan. Ya, Izin yang mulia, apalagi? kami masih mau mengajukan bukti tambahan. Silakan bukti tambahan sampai besok pukul 12. Baik, terima kasih yang mulia. Yang lain yang mau insake silakan sore harinya, tapi mengajukan surat permohonan, ya.